Halo teman-teman, bertemu lagi sama saya Salvadela di Programming Nusantara di kelas Bahasa C++. Kita sudah berada di pertemuan kelima, yaitu membahas tentang variabel dan konstanta. Wah, itu apa Bang? Oke, tahan, kita akan menjelaskannya. Jadi, apa sih bedanya variabel dan konstanta? Atau apa sih variabel dan konstanta itu? Oke, pertama, variabel adalah suatu tempat yang disediakan oleh memori ya, dalam memori gitu untuk menampung nilai yang dapat berubah. Maksudnya Bang, gini, memori di sini adalah RAM ya, random access memory gitu. Jadi RAM itu ibaratkan locker, kalian melihat locker gitu ya. Nah, itu visualisasi RAM. Jadi ada locker-locker, kalian tahu kan locker ya, tempat penyimpanan barang gitu ya. Nah, di locker tuh kan sering ada nomor ya, nomor lockernya berapa gitu ya. Nah, sama di RAM juga seperti itu. Jadi ada nomornya. Tapi di RAM itu bukan nomor sih, namanya itu alamat ya. Alamat address-nya gitu. Nah, setiap alamat address punya isiannya ya. Kalau di dalam locker itu kan isinya apa gitu ya. Nah, sama di memori juga seperti itu. Jadi isi address itu apa sih gitu ya di dalamnya. Gitu ya. Itu untuk memori. Jadi kita tuh ketika kita mendefinkan variabel, otomatis kita memesan ya memori sebesar dengan tipe data yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, terus kenapa variabel bisa berubah nilainya? Karena akses memorinya itu diberikannya adalah read sama write ya, bisa dibaca dan bisa ditulis ya, atau bisa diubah. Nah ini karena ada write-nya bisa nilai si variabel itu bisa diubah. Oke, kayak gitu. Terus Bang, konstanta gimana? Sama pengertiannya seperti variabel, hanya saja nilainya tidak dapat berubah gitu ya. Jadi konstan, tetap ya. Kenapa? Karena akses memorinya diberikan hanya read saja. Gitu ya. Itu sedikit pemahaman tentang variabel dan konstanta. Oke, lanjut ke cara penulisan variabel dan konstanta. Seperti apa sih Bang? Ya, sebenarnya variabel dan konstanta itu penulisannya tidak berbeda ya. Nama variabel dan nama konstanta itu tidak berbeda karena hal ini mengacu pada aturan identifier. Jadi kalau kalian masih bingung tentang identifier dan aturannya, silahkan ditonton lagi di video sebelumnya ya. Jadi aturannya saya sudah sudah mencantumkannya dengan rinci gitu ya, apa saja yang boleh dan apa saja yang enggak. Nah, ini singkat saja. Ini yang bolehnya itu ada ini ya contohnya ya. Nah, jadi ini sah gitu ya. Variabelnya ini sah. Oke. Terus ada yang salah. Yang salah tuh seperti apa? Ya, yang pertama nih. Kenapa salahnya? Karena ada operator matematika itu dalam kurung ya atau kurung buka, kurung tutup itu nggak boleh ya di variabel. Oke, angka ya di depan itu nggak boleh nama variabel ya dengan huruf awal-awalnya itu angka itu nggak boleh. Terus ini ada spasi nggak boleh karena ingat spasi itu menandakan identitas yang berbeda ya. Nah, ini Progantara satu gitu ya nama variabel, dua emang, tiga pro ya. Jadi ini kayak ada tiga identitas. Sementara kan kita mau nama variabel itu satu saja identitasnya yaitu nama variabel. Ini kenapa? Kembali ini ada operator matematik, di sini juga sama ya. Ada kalau di Progantara ini ada bintang, di sini ada T ya, T plus gitu ya. Terus di sini ada spasi lagi. Oke, jadi gitulah untuk penulisan variabel. Nah, kembali ada masalah ketika kita mau menuliskan seperti ini gimana Bang ya? Yang ada spasinya. Oke. Yang ada spasinya kita menggunakan case style namanya ya. Jadi style penulisan nama variabel tuh udah ada yang populer ya. Nah, ketiga ini adalah yang populer. Yang pertama, camel case. Kata pertama ditulis dengan huruf kecil semua dan kata kedua huruf pertamanya pasti huruf besar. Nah, sama kayak unta ya. Karena itu disebut camel case. Oke, ini adalah contohnya ya. Jadi kalau tiga ya pasti pokoknya huruf
kata pertamanya aja yang kecil, yang sisanya itu huruf awal-awalnya saja yang besar atau kapital. Oke. Sekarang snack case. Snack case kalau tadi spasi ini pakai spasi gitu ya. Nah, spasi ini diubah, di-replace sama underscore gitu ya. Pakai underscore. Gimana? Nah, kayak gini ya. Oke. Jadi camel case tuh snack case tuh ada dua. Bisa jadi lower case, bisa jadi upper case semua. Terus Pascal case hampir sama camel case, cuman ini semua awal kata pasti huruf besar atau huruf kapital ya, kapital. Nah, kayak gini ya. Oke, ngerti ya? Dan ketika kalian sudah memilih satu style, usahakan tidak berubah stylenya ya di program yang kalian tulis. Ya, itu kekonsistenan kalian sebagai programmer itu seperti itu. Tapi Bang kalau tidak konsisten emang bakal error tidak ya. Gitu. Cuman ini lebih ke seninya, oke? Terus bentuk umum. Bentuk umum dari variabel itu seperti ini. Jadi tipe data, spasi, nama variabelnya apa ya. Nah, ini kalau multiple variabel, misal nama variabel 1, nama variabel 2-nya apa, nama variabel koma lagi, nama variabel 3 dan seterusnya. Ya, tapi kalau mau single ya, cukup di nama variabel 1 titik koma langsung ditutup ya statementnya. Oke. Terus konstanta bentuknya apa? Yang pertama ya, karena ada dua. Yang pertama ada dengan keyword const ya. Di mana keyword const ini singkatan dari konstanta ya. Maka dengan cara kita mendefinisikan const, memberitahukan akses memorinya itu hanya read saja. Seperti itu. Terus tipe data diikuti dengan tipe data, spasi, alamat gitu ya. Nggak nama konstanta, terus dikasih nilai ya. Kalau konstanta langsung dikasih nilai. Kalau variabel tidak dikasih nilai tidak menjadi masalah. Kalau konstanta harus langsung dikasih nilai. Atau dengan cara define seperti ini. Oke? Gitu. Daripada bingung, kita langsung praktekin di Code Blocks ya. Oke, kita sudah berada di Code Blocks-nya dengan codingan seperti ini. Yang pertama, kita pakai define dulu ya untuk konstanta. Dengan nama konstantanya itu adalah PHI. Dan ada ketentuan juga kalau setiap konstanta itu ya, usahakan nama variabelnya itu harus huruf besar ya. Kalau konstanta ya. Tapi nggak jadi masalah. Terus ada penulisan variabel tadi ya, tipe data, spasi, nama variabelnya apa. Ini tipe datanya adalah integer, pakai spasi, ini nama variabelnya apa. Ini untuk yang single ya, yang single. Kalau yang double, tinggal kita angka 1 gitu ya, angka 2 ya, dan seterusnya. Ingat jangan pakai spasi ya, karena akan menjadi identitas yang berbeda. Oke, gitu. Ini untuk multiple. Nah, ketika kita run, apa yang akan dihasilkan? Oke. Ini variabel angka value-nya 0 ya. Sama konstan P 3,14 betul ya? Oke, betul ya. Kenapa Bang angkanya 0? Padahal kita nggak inisialisasi misalnya 0. Nah, ini karena dari memory block-nya itu masih 0 dia. Isi locker-nya yang tadi ya. Isi locker-nya tuh 0 gitu. Isi alamat address-nya tuh 0. Berbeda halnya ketika kita sudah kompleks programnya seperti ini. Nah, di sini sama-sama ya integer angkanya itu kita nggak kasih inisialisasi. Kalau yang inisialisasi gimana? Ini nih. Jadi pas pendeklarasian, ini namanya pendeklarasian ya. Dan terus diinisialisasi itu seperti ini ya. Jadi inisialisasi itu awal kita memasukkan data ya. Awal kita memasukkan data itu disebut inisialisasi. Dan biasanya ditempatkan di awal-awal body gitu ya, body function. Oke? Nah, ini akan menjadi seperti apa? Apakah angka ini akan tetap 0? Ya. Bang, itu kenapa jadi 1905232? Itulah yang tadi saya maksudkan gitu ya. Ketika kita nggak menginisialisasi, ya,
pasti random gitu ya. Value-nya tuh ya terserah dari memori ya. Jadi ya ini isi memorinya tuh seperti ini gitu ya. 190 gitu. Berbeda kan dengan angka bulat yang sudah kita inisialisasi langsung, maka value yang tadi ya, yang random ini random loh ya. Ini bisa berubah-ubah angkanya. Tapi ya catatan ini compilernya kode blocks ya. Beda dengan compiler yang lain. Mungkin saja compiler yang lain ketika kita nggak menginisialisasikan, hasilnya akan error ya, atau ada juga yang none atau unknown ya. Itu perbedaan dari compiler. Oke? Ya. Itu sih tadi ya tentang variabel. Sekarang konstanta yang pakai cons ya. Ini harus langsung inisialisasi. Ini konstanta tuh bisa multiple juga ya. Jadi nggak satu-satu juga nggak apa-apa. Kalau tadi kan pakai define p seperti ini, sekarang pakai keyword konstanta ya. Oke, jadi ketika kita nggak menginisialisasikan atau sama kayak variabel gitu ya, hanya deklarasi, ini pasti error ya. Pasti error. Karena nilai tetapnya harus tetap ya. Nah, gitu. Terus ketika kita kan tadi ini aksesnya read saja ya. Kita coba, oh iya, sebelum masuk ke sini ya, ke konstan angka, ada di sini ya. Kita coba tahu ya, kita tahu bahwa angka bulat itu adalah variabel, maka kalau variabel kan nilainya dapat berubah ya. Nah, ini ada di line 14 itu kita bacanya angka bulat baru ya, variabel angka bulat baru, tapi nggak dijabarkan barunya ya. Pokoknya ini secara logiknya ini angka bulat baru tuh akan diisi oleh nilai angka bulat yang lama ya. Dan nilai angka bulat yang lama ditambah 2, maka akan menghasilkan tadi 12 ya. 10 tambah 12. Seperti itu ya untuk pembacaan kayak gini. Jadi ingat sama dengan di sini bukan sama dengan yang kalian kenal di matematika ya. Sama dengan di sini adalah assign, operator assign. Nanti kita akan belajar tentang operator setelah ini. Ya. Di sini ada operator plus gitu ya. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini bacanya seperti ini. Oke. Terus ketika konstanta mau diubah, apakah bisa? Enggak ya. Karena apa? Coba kita pengen tahu. Errornya assignment of read-only variable. Jadi sebenarnya konstanta itu sama variabel ya dibacanya di si plus ini. Hanya saja akses memorinya kembali tadi aksesnya hanya read saja ya. Bang, kenapa read saja? Tetapi kan di sini di write dulu, Bang. Nah, beda itu halnya ya. Jadi ketika dia udah dimasukkan, baru aksesnya itu diubah. Ya, baru aksesnya itu diubah. Kayak gitulah. Oke? Ya pokoknya intinya konstanta itu nilai yang tidak dapat berubah ya. Seperti ini, kalau dia mau dirubah pasti error. Oke, kita compile lagi sekali lagi. Oke, jalan ya. Tuh, angka bulat jadi 12, padahal dari 10 jadi 10 tambah 2. Oke, seperti itu. Nilainya bukan 0 ya angka bulat tuh. Jadi angka bulat lama itu 10, 10 tambah 2 jadi 12. Seperti itu teman-teman, saya harap penjelasannya tidak membingungkan. Kalau ada yang bingung, silahkan dilempar di kolom komentar. Saya Harsal Padilah mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Salam programming Nusantara, salam programmer, see you later.